Salam pengajar iman. Om Swastiastu. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya, baik anak-anak, selamat pagi anak-anak 105. Pagi. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sudah. Benar sudah siap? Sudah. Baik, kita diam dulu anak-anak ya, biar tambah semangat dan juga semoga pembelajaran kita ini menyenangkan, ceria, antusiasme dan penuh dengan makna. Baik, anak-anak siap? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, bahagia, sejahtera. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, yang pertama Bapak akan lihat absensi anak-anak dulu. Baik, di hari ini hari Selasa ya. Nah, ada 3 siswa yang tidak hadir. Komandela Parmita izin, Devi Natasha Putri izin, dan juga Ayu Kristiani Cinda. Oh iya, Geni Sarah. Baik, anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya dulu kepada saya. Anak-anak, tanggal berapakah Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Ayo, ada yang bisa katakan? Ya, silakan. Diresmikan oleh PPKI tanggal berapa? Ya, silakan pesan. Ya, tanggal 18 Agustus 1945. Gunakan untuk pesan. Terus, anak-anak. Apa? Ya. Ya, kepala banteng. Baik, anak-anak. Bapak ingin uang diambil di saku kalian masing-masing. Uangnya duluan. Baik. Nah, ini mau ditebak judulnya apa? Yang bisa angkat tangan. Nah, silakan. 17 Agustus. Salah. Salah. Dengarkan baik-baik. Ya. Yuk, nyerah. Ya, hari ini yang terakhir ya. Nah, lagu yang terakhir. Dengarkan dengan baik-baik. Mbak, judul lagunya ya. Ya, salah. Satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa, siapa namanya? Cukup ya. Baik, Bapak lanjutkan kembali ya. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Nah, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga peserta didik mampu memberikan solusi, gagasan solusi terkait dengan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sudah siap belajar hari ini ya? Baik, kalau begitu Bapak akan memberikan masalah kepada anak-anak karena sesuai dengan model pembelajarannya adalah PBL berbasis masalah, tapi masalahnya ini bukan untuk diri sendiri, berkelompok. Nah, sekarang silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompok dan Bapak akan putarkan video studi kasus mengenai masalah kelompok. Penerapan
nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti biasa, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4, 5, dan 6. Ayo anak-anak tahu. Pertama doangnya. Sejarah dulu. Gini ada masuk. Ya, baik. Mohon diperhatikan dulu anak-anak. Ini ada studi kasus mengenai video penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Anak-anak dilihat, diamati, dan bila perlu dicatat poin-poin penting ya. Kita mulai siap menyaksikan. Silakan disaksikan anak-anak. Demokrasi dapat berbahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang artinya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, rakyatlah yang memegang kuasa. Mari kita lihat cerminan demokrasi. Ketika mereka berdiri tempat yang kita berdiri sekarang nih, ketika mereka hanya 40 orang saja, isinya adalah baik sih. Pornografi. Indonesia menolak FPI. Perbedaan pendapat wajar didapati di setiap negara, bahkan sering terjadi juga di lingkungan kita. Pemerintahan demokrasi membuat peranan masyarakat menjadi kuat. Mereka bisa menghentikan satu kelompok bahkan prinsipnya negara demokrasi. Apakah bisa semua ini dibenahi? Lihat diri Anda sendiri. Benahi sebelum semua semakin terlambat. Teman ya, mengenai video studi kasus yang mana ya? Ini adalah penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, yaitu ada kegiatan apa anak-anak? Demokrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa yang dengan kekerasan atau anarkis. Sekarang Bapak kasih hadiah anak-anak. Hadiahnya adalah pertanyaan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ini ya hadiahnya soal. Nah, anak diskusikan dengan anggota kelompoknya. Yang pertama yang anak-anak harus atau rusuh. Berarti demo yang kasar. Yang ketiga, berikanlah solusinya. Menurut anak-anak gimana solusi agar demo itu tidak terulang kembali dengan kekerasan. Dan yang keempat, bukanlah video yang tadi melanggar sila keberapa. Dan yang terakhir,
Ayo silakan. Silakan. Wah, anak sudah buat kuenya sudah dikirim. Nah, di sini ada masalah. Tidak, baik, sudah mulai ada proses diskusi ya. Jadi semuanya harus terlibat, jangan satu orang saja yang mengerjakannya. Itu ada 4 pertanyaan yang kita diskusikan. Satu pertanyaan utama, siapa yang buat ya? Jawab 2, 3, 4. Setelah selesai, baru diskusikan ini benar salah. Nah. Baik, anak-anak, untuk jawaban anak-anak, produknya boleh dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF. Kita sudah punya grup WA ya, yang ingin menampilkan lewat produk PowerPoint bisa dikirimkan di grup WA kita ya. Gimana? Ya, ya. Ya, sebentar. Ada yang salah ya, karena kita sudah punya apa? Oke ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah siap? Sudah dikirim? Bapak akan melihat grup dulu ya. Baik, anak-anak, jadi sudah ada kelompok yang siap. Nah, baik, kelompok yang siap itu adalah kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah menyiapkan PowerPoint dan sudah dikirim di grup. Nah, anak-anak kelompok yang lain bisa dilihat ini produk karya dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi ini hanya presentasi ya. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan menghadap ke depan ya, lihat temannya presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi sebelum kami memulai, izinkan kami perkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Kadek Noviani, nomor absen 11, dan di samping saya. Dan kami senanda absen 0. Perkenalkan nama saya Putri Wiswa Saraswati, saya absen 32. Perkenalkan nama saya Raden Syekh, saya absen 2. Perkenalkan nama saya Putri Wiswa Saraswati, saya absen 30. Perkenalkan nama saya Putri Wiswa Saraswati, absen 29. Baik, jadi di sini yang pertama itu Bapak, Ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang video yang jadi yang pertama itu pengertian demokrasi akan dijelaskan oleh Danta. Baik, sebelum kita mulai, kita harus mengenal apa itu demokrasi. Demokrasi bisa dilihat ini umum, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka atau langsung memutuskan dalam referendum. Baik, bisa dilanjutkan. Kemudian untuk demokrasi akan dijelaskan oleh Tiara. Jadi, pengertian demokrasi adalah sistem atau ideologi yang mencoba membuka elemen-elemen demokrasi langsung di mana rakyat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan dengan prinsip anarkis yang menolak struktur kekuasaan formal. Jadi aksi yang tidak terkendali, respon cepat dan rencana bisa mencegah eskalasi konflik. Jawaban yang keempat akan dibacakan oleh saya, yaitu hubungannya itu adalah dengan sila pertama dengan ide yang menyatakan tentang peristiwa demokrasi, yaitu hal ini berdasarkan nilai-nilai toleransi, kebebasan. Terima kasih banyak, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat bagus sekali ya, dan juga sudah ada
semua kelompok ikut menyampaikan hasil diskusinya. Luar biasa. Nah, baik anak-anak yang kelompok yang lain, tadi Bapak amati kalian sudah melihat, mendengarkan dengan sangat serius sekali. Sekarang mari kita berikan apresiasi. Coba anak-anak utarakan apa kelebihan dan apa yang harus dilakukan perbaikan dari presentasi kelompok satu tadi. Ayo anak-anak memberikan apresiasi menggunakan media yang sangat menarik. Jadi anak-anak yang lain selain mendengar juga bisa melihat ke depan apa hasil diskusi dari kelompok satu tadi. Nah, terus kelebihan yang kedua, kelompok satu tadi sudah adanya pembagian tugas yang jelas. Jadi semua anggotanya berbicara, menyampaikan jawaban di setiap pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, kelompok satu tadi jawabannya sudah sangat sesuai dan mereka mampu menyampaikannya dengan bahasa dan pemahamannya sendiri sehingga kita bisa mengerti. Nah, terus apa yang perlu ditingkatkan dari kelompok satu? Nah, mungkin kelompok satu persiapan ya, harus suaranya yang keras dulu ya. Nah, suaranya yang dikeraskan dan bisa diatur temennya agar bisa mendengarkannya dengan jelas. Itu saja dulu dari Bapak. Nah, yang lain, anak-anak yang lain, ayo kita berikan apresiasi berupa sampaikan kelebihan dan apa yang perlu diperbaiki dari kelompok satu tadi. Silakan. Apresiasinya untuk kelompok satu. Baiklah, setelah saya menonton hasil presentasi dari kelompok satu, untuk presentasinya sudah sangat bagus karena sudah dinampakkan mengenai pengertian dari demokrasi dan demo anarkis yang menjadi tambahan untuk kita semua. Kemudian untuk materi-materinya juga sudah sangat jelas penyampaiannya. Mungkin untuk tata cara bicaranya itu bisa sedikit diperbaiki. Kemudian untuk presentasinya itu mungkin dari orang yang presentasi itu bisa lebih ke samping agar lebih jelas. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selamat istirahat. Nanti kita ini buku ya. Masukin dulu ya. Iya. Masukin pakainya. Sudah. Enggak, Pak. Sudah semua ya? Ada temennya yang masih di luar? Ada. Ya, baik. Dilanjutkan. Atau bisa kita minta tolong disampaikan di grup ya. Nah, mungkin karena mereka sedang asik makan ya. Karena sudah jam, jadi sudah masuk ke jam yang keempat anak-anak ya. Nah, sudah semua juga temennya berada di dalam kelas. Dan anak-anak sudah makan ya. Sudah minum, berarti anak-anak sekarang sudah fokus untuk ya melanjutkan kembali pembelajarannya. Biar tidak mengantuk, anak-anak kita yel-yel dulu ya, ice breaking yel-yelnya. Baik, siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
Siap belajar hari ini? Siap. Oh ya, silakan masuk. Ya, silakan. Nah. Ya, baik, sudah duduk. Kita yel-yel dulu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, bahagia, sejahtera. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, anak-anak. Jadi sudah siap belajar hari ini. Hasil diskusinya tadi. Jadi Bapak akan menyimpulkan anak-anak ya. Menyimpulkan hasil diskusi anak-anak mengenai video yang tadi sedang kita tonton. Nah, yang pertama, mohon diperhatikan dulu ya. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang video tadi? Nah, yang dapat Bapak simpulkan, anak-anak, video yang tadi kita saksikan itu adalah merupakan penyimpangan dari sila keempat anak-anak ya. Karena adanya tindakan dengan kekerasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, atau kita kenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, tentu unjuk rasa yang dengan anarkis itu tidak boleh anak-anak, karena berdampak kepada kerugian. Yang pertama, pengerusakan fasilitas-fasilitas milik negara, fasilitas umum. Yang kedua juga ada kerugian jiwa dengan banyaknya korban ya. Nah, jadi itu tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan adalah kita berpendapat sesuai dengan norma, sesuai dengan hukum, dan sesuai dengan adab kita bangsa Indonesia yang sopan dan santun. Nah, yang kedua, faktor penyebab terjadinya demo anarkis itu apa saja? Anak-anak, seperti yang disampaikan oleh kelompoknya tadi, tentu ada dua faktor. Faktor intern dari dalam diri orang itu sendiri, dan faktor eksternal dari luar. Faktor intern mungkin kepribadian orang itu memiliki sifat yang anarkis, dan juga kesadaran diri untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan norma dan sopan santun itu masih lemah dari orang-orang tersebut. Terus faktor dari luarnya, nah, tidak adanya ketegasan berupa aturan ya, dan juga harus adanya komunikasi yang baik antara masyarakat yang berdemo dengan pemerintah yang didemo, sehingga menyampaikan aspirasinya itu bisa dilakukan di forum-forum yang resmi tanpa harus mengganggu banyak orang di jalan, seperti itu. Dan yang ketiga, berikan solusinya. Nah, gimana solusinya agar demo itu tidak terjadi? Yang pertama, anak-anak harus pahami bahwa dalam berpendapat itu selain sebagai hak juga sebagai kewajiban. Kewajiban kita adalah menghargai hak-hak orang lain. Jangan sampai kita berpendapat mengganggu hak-hak orang lain seperti di video tadi. Dia berdemo tapi mengganggu bagaimana pengguna jalan lalu lintas, mengganggu fasilitas dirusak, seperti itu ya. Dan hubungkanlah video yang tadi dengan sila Pancasila yang keempat dilanggar. Nah, jadi video yang tadi itu melanggar sila yang keempat anak-anak, yaitu apa bunyi dari sila keempat? Nah, ayo, apa bunyi dari sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi seperti itu ya. Nah, baik, sudah paham anak-anak dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi? Jika ada yang kurang paham, silakan angkat tangan untuk bertanya. Ya, untuk kelompok 1, bagaimana, paham? Paham ya? Nah, kelompok 2 sudah paham? Ya. Kelompok 3 sudah paham? Paham. Kelompok 4 paham? Kelompok 5 paham sekali? Wih, pahamnya berisi sekali ya. Nah, 3 kali. Terus kelompok 6 sangat paham sekali ya. Luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu anak-anak ya.
Nah, selanjutnya karena tadi anak-anak sudah bilang sudah paham, sekarang Bapak ingin memberikan tes anak-anak ya. Bapak ingin menguji, benarkah anak-anak sudah paham dengan materi yang kalian kerjakan dan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dengan tes tulis pilihan ganda secara online. Nah, jadi kita akan menggunakan Kahoot anak-anak. Nah, jadi tunggu dulu petunjuk yang akan Bapak sampaikan anak-anak. Nah, tersebut boleh berdiskusi dengan anggotanya. Silakan. Ya. Nah, sekarang siapkan dulu siapa HP yang akan digunakan masing-masing kelompok. Satu saja. Kenapa? Oh ya, silakan. Satu ya. Nah, di sini sudah. Terus silakan masuk Chrome anak-anak, Google Chrome. Terus pilih Kahoot Join atau Kahoot Play anak-anak ya. Nah, Kahoot Join atau Kahoot Play. Nah, ini anak-anak diketik ini ya di Google Chrome. Nah, Kahoot Join. Sudah satu kelompok satu HP saja. Sudah, maka akan muncul game pinnya. Silahkan masukkan game pinnya ini anak-anak. Cari posisinya. Ya. Sudah. Baik. Tidak boleh diskusi. Nah. Ingat waktunya 20 detik. Iya, jawabannya adalah 3. Jadi ada 2 kelompok yang benar. Nah, silakan ditaruh dulu. Kita lihat siapa klasemen pemuncaknya. Ya, kelompok 1 tepuk tangan. Tepuk tangan ya anak-anak, tepuk tangan. Ya, negara. Cepat dan benar jawabannya, poinnya maksimal. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Diam. Ya, kita lihat skornya. Siapakah pemuncak klasemennya? Ya, baik. Mak semena-mena terhadap orang lain. Penerapan sila keberapa? Ya, ketiga, keempat, pertama, dan kedua. Silakan dipilih. Ya, jawabannya kedua, semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Kita lihat skornya. Lihat skornya dulu. Ya, masih kelompok 6. Ya, selanjutnya giliran, semuanya giliran yang belum. Ya, sudah siap? Sudah ya? Ya, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
Sudah. Ya, baik, semuanya benar jawabannya, tepuk tangan. Kita lihat siapa klasemennya? Ya, masih kelompok 6. Ya, selisihnya. Ya. Sudah siap? Wah, ada ngomong isi. Iya, jawabannya adalah Profesor Sutomo. Ada yang jawab ngomong isi juga ya. Ya. Baik, kita lihat dulu skornya siapa? Ya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan esensi sila yang keberapa? Ayo, ya, jawabannya adalah sila keempat, 3 orang. Tepuk tangan dulu. Kita lihat skornya, jangan dulu duduk. Lihat dulu skornya ya. Iya, masih kelompok 6. Nah, baik, tinggal 2 pertanyaan lagi. Menghormati orang lain merupakan esensi sila yang keberapa? Nah, ya, sila kelima. Tepuk tangan. Kita lihat. Ya, kelompok 6. Ya, selanjutnya kelompok 6. Ya, tidak ada yang benar. Beliau namanya adalah Profesor Budiono. Tidak ada yang benar. Profesor kedua dan pertama adalah kelompok 6. Luar biasa. Baik anak-anak, jadi peringkat 3 adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 sekali lagi. Nah, kelompok peringkat 2 adalah kelompok 3. Kelompok 3 tepuk tangan. Dan juara umumnya adalah kelompok 6. Tepuk tangan ya. Nah, jadi itu mainan seputar mengenai materi Pancasila anak-anak ya. Nah, sekarang yang dapat hadiah anak-anak ya. Hadiahnya ya, baik. Perwakilannya yang dapat hadiah adalah 3 besar. Ada 100.000 ya? Nah, silakan diperbaiki dulu. Karena ini klik aja ya. Nah, silakan ambil hadiahnya. Klik aja ini. Ini ya. Ini ya. 1, 2, 3.
Semoga mau menerimanya. Ya, silakan kembali. Ya, baik. Ingat ada hadiah 100.000, ini hadiah utamanya. Peringkat 2 siapa? Nah, silakan diklik aja ini ya. Berdoa dulu, berdoa. Silap. Ya. Iya. Ya. Anda. Bukan. Ah, sudah. Ya, baik. Berarti ini baru pembawa keberuntungan. Nah, kelompok 6 berarti hadiahnya adalah dapat nilai 95 tanpa ikut ulangan. Ya, baik. Anak-anak, jadi semoga dengan ada 2 ya. Diskusi, presentasi hasil kelompok, dan juga tes pemahaman mengenai materi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, yang dapat hadiah 2.000 nanti gimana caranya itu dibagi rata ya. Ya, bagi-bagi 500. Nah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Anak-anak, yang pertama Bapak ingin bertanya, jawab dengan jujur ya. Anak-anak, senang belajar hari ini? Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya kenapa perasaan belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak? Siapa nama Bapak? Pak Wesi ya. Senang. Ayo, kenapa bisa senang? Yang bisa menjawab dapat hadiah ini. Ayo. Ya, siapa? Ya, silakan. Cara pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih. Yang mengantuk tadi? Tidak. Ya, tepuk tangan. Siapa namanya? Devi. Nah, yang kedua, apa materi yang kalian pahami atau bermakna dalam pembelajaran hari ini? Ayo, sudah apa-apa, angkat tangan saja. Ya, silakan. Tentang demokrasi. Baik, tentang demokrasi. Terus, materi apa lagi yang ingin kalian bahas atau kalian ingin tahu di pertemuan selanjutnya? Ayo, silakan angkat tangan. Ya, tadi Krisna, silakan Krisna. Materi apa saja? Atau apa yang ingin kita bahas di pertemuan selanjutnya? Ayo, angkat tangan. Ya, oh ya, Krisna, silakan Krisna. Ya, perumus dasar negara kita. Berarti yang ada pada sidang BPUPK yang pertama, anak-anak ya. Nah, demikian dulu anak-anak. Jadi pembelajaran kita, terima kasih atas refleksi pembelajaran hari ini. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan, itu pelajari buku paketnya mengenai seperti yang disampaikan tadi oleh Krisna, cari mengenai perumus dasar negara ya. Cari dan ingat, dan minggu depan kita akan mempelajari teknik yang bervariasi lagi, anak-anak ya. Nah,
Terus ada lagi pertanyaan anak-anak? Tidak ya? Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, bahagia, sejahtera. Tepuk tangan. Silakan anak-anak bisa merapikan tempat duduknya seperti semula lagi. Iya, siap. Ya, kenapa? Zong, oh, enggak apa-apa. Nah, minta tolong Nanda, minta tolong digulung ya. Kegiatan lagi yang kita akhiri ya. Ya, nah, tunggu dulu, masih iklan ini. Iklan menggulung kabel. Ayo berikan semangat, semangat Nanda, semangat. Ya, baik, terima kasih Nanda ya. Nah, baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini. Semuanya berdiri. Kita tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Ya, tepuk tangan.